Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dari mata kuliah Muhammadiyahan dengan anggota 1 Aditya Mukti dengan NIM 2003040104 selaku kameramen atau editor. Kemudian yang kedua ada Aksan Chandra Pratista dengan NIM 2003040105 selaku pembuat skrip. Kemudian Ahmad Cahyo Ramadhani dengan NIM 2003040106 selaku moderator 1. Yang keempat ada Yahya Ramadan dengan NIM 2003040131 selaku moderator 2. Pada video ini kami akan melakukan proses wawancara dengan tujuan mencari informasi mengenai sejarah dan peran dari salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah. Tidak usah berlama-lama, mari kita mulai saja proses wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada kami untuk mengenai. Sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri dulu dengan nama, jabatan, dan pesan. Baik, terima kasih. Nama saya Eko Kuswanto, SAG MH, jabatan di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Ketua PCM Semarang. Yang pertama ya Pak, dan yang pertama sejak kapan pimpinan cabang Muhammadiyah ini berdiri? Ya,
tentunya kisah perjuangan pendirian satu organisasi di masa-masa itu ya kita bisa bisa menggambarkan betapa sulitnya seperti bagaimana Ahmad Dahlan dulu ketika mendirikan Muhammadiyah, pertentangan juga banyak terjadi, bukan ya, tidak hanya dari kolonial Belanda, kemudian dari dalam sendiri, dari masyarakat sendiri juga banyak yang ternyata itu juga dialami di wilayah Sokaraja, ya, oleh di Sidik dan di itu mencoba mengumpulkan rapat yang sekiranya satu pemahaman lah, gitu ya. Rapat itu pun juga ternyata tidak mudah, tidak cukup sekali dua kali langsung jadi, gitu ya. Ada yang setuju, banyak yang tidak setuju. Belum lagi masa itu masih masa penjajahan, gerakan-gerakan atau kumpulan-kumpulan yang dilakukan oleh masyarakat itu masih sangat diawasi. Ya, seperti itu. Tetapi dari kondisi semacam itu pun walaupun tidak banyak yang minat, katakanlah ya, tidak banyak yang mau ikut gabung, tetapi di sini ini terus dengan sabarnya merangkul beberapa teman ya, kerabat untuk bisa mendirikan persyarikatan Sokaraja. Jadi selain Kiai Haji Sidik dengan Kiai Haji Zainuddin itu mendirikan persyarikatan Muhammadiyah di Sokaraja, selain dari yang ke selain seri penyimpangan tahayul bid'ah khurafat ya didapati hampir sama. Masa-masa itu kan masih sangat kental, gitu kan. Segala momen yang ada di masyarakat itu dikaitkan dengan khurafat, dikaitkan dengan harus pakai sesaji, gitu ya, kemudian selamatan, ada pantangan seperti ini, seperti itu, gitu ya. Itu jadi masih sangat kental dan ya masih mudah diadu domba, katakanlah, karena masyarakatnya juga memang belum terdidik, gitu ya, belum terdidik, sehingga masih mudah dicampur. Selanjutnya Pak, bentuk bacaan Sokaraja sendiri ini amal usaha yang ada di sini. Jadi PCM Sokaraja amal usahanya itu di bidang pendidikan kita ada yang di bawah Aisyah ya. Aisyah kan memang ortom di bawah Muhammadiyah, itu membawahi kelompok bermain ya. Tapi ada 2 kelompok bermain, kemudian TK Aisyah, terus Atfal itu ada 4, Sokaraja 1, 2, kemudian TK Aba 3 di Pamijen, Desa Pamijen, TK Aba 4 di Karangnanas. Kemudian di bawah PCM Sokaraja itu ada SMP Muhammadiyah, kemudian ada SMA Muhammadiyah dan pondok pesantren Darul Arqam Sokaraja. Itu AUM bidang pendidikan, AUM bidang sosial. Itu kita punya panti asuhan Muhammadiyah Sokaraja, tempatnya di Komplek SMP. Kemudian ya amal usaha yang lain di bidang peribadahan kita memiliki masjid dan musola, masjid yang dimiliki
amanah amal usaha yang cukup banyak oleh pendahulu kita dibandingkan dengan cabang-cabang lain di sekitar Sukaraja itu. Mereka lebih banyak memiliki amal usaha. Ya, Kembaran juga tidak punya amal usaha. Adapun SD, SMP itu punya SMP gitu ya. Kemudian Kramat, Kalibagor juga punya banyak amal usaha. Jadi satu poin yang kita ambil dari perjuangan pendahulu kita itu jumlah warga persyarikatan, katakanlah tokoh-tokoh Muhammadiyah ini tidak banyak di Sukaraja, tetapi karena kuatnya dorongan dan teguhnya semangat itu kesabaran juga ya, akhirnya kita ternyata bisa memiliki amal usaha walaupun jumlah warga persyarikatan tidak banyak, tetapi kita mampu mendirikan amal usaha SMP, SMA, pesantren. Jadi komitmen pertahanannya Muhammadiyah di Sukaraja bisa dibilang untuk kemanusiaan juga. Ya, itu tujuan awal utama Muhammadiyah itu kan memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya, mewujudkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya ya bagi semua, bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kita keluar dari teori dulu Pak. Ya. Ini pendapat menurut Bapak sendiri, apakah perjuangan yang sudah dilakukan selama ini itu perlu dilanjutkan lagi? Terus alasannya apa Pak? Ya, jadi ya perjuangan harus berkesinambungan ya, harus lanjut. Ya. Kalau hanya berhenti sampai di sini ya katakanlah ya tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau perjuangan itu berhenti sampai titik saat ini, setelahnya sudah tidak ada, maka ya apa istilahnya kematian gitu ya, ataupun kehancuran gitu ya. Jadi syiar dakwah itu ya harus berkelanjutan ya. Diharapkan malah bertambahnya waktu itu semakin baik, semakin meningkat seperti itu. Jadi ini pun juga perlu dipersiapkan, perlu dipahami oleh warga kita, warga masyarakat, bahwa kita sudah berikan contoh, berikan bukti amal usaha pendiriannya juga mereka perjuangannya luar biasa. Kewajiban kita untuk melanjutkan gitu ya, melanjutkan proses amal usaha itu, bagaimana sekolah-sekolah terus bertahan dan meningkat, bagaimana masjid itu juga harus semakin makmur dan sempurna ya. Perjuangan dakwah itu kan harus terus selama katakanlah dunia ini ada gitu ya, maka ya harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka akan menuju kehancuran. Ada amar ma'ruf nahi munkar saja, kemungkaran masih ada, apalagi amar ma'ruf nahi munkar ini semakin kendur bakal tidak ada, maka menuju kehancuran. Dan itu sarana bagi kita untuk terlibat di dalam pergerakan amal ma'ruf nahi munkar pilihan gitu ya, pilihan. Maka insya Allah mereka lah orang-orang yang beruntung, bukan
sebagaimana dasar Al-Quran yang diambil oleh spiritnya oleh Ahmad Dahlan itu kan wal takum itu matu yang mau nanti wa khairi wa yang itu nanti ma'ruf wa yang mau nanti Untuk yang terakhir, boleh Bapak pesan apa yang bisa diberikan untuk anak-anak muda atau terus perjuangan dapat di daerah Jadi pesan untuk generasi muda terutama itu teruslah belajar, teruslah berkegiatan, teruslah tingkatkan SDM dan SDM, karena dengan kita terus belajar, terus meningkatkan komitmen, meningkatkan SDM kita, jaga persatuan, insya Allah segala ujian, cobaan, rintangan dalam sebuah sihat dakwah itu akan teratasi. Ya. Jadi terus semangat dan libatkan diri ke dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Insya Allah nanti katakanlah kesuksesan, keberuntungan itu yang akan kalian dapatkan. Pak, terima kasih atas waktunya dan untuk jawabannya terhadap kami untuk mengenai sejarah dan peran ajaib bersama ajaib. Dan mohon maaf apabila ada salah kata untuk kami. Terakhir dari kami, wassalamualaikum.